Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Fitriasa dari Fakultas Manajemen Hybrid A1. Video ini saya buat untuk tujuan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah penghantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Al Erpurini SEMM. Nah, sebelum saya jelaskan penerapan POASH pada struktur organisasi perusahaan saya akan menjelaskan apa POASH itu. POASH terdiri dari 4: P-nya planning, O-nya organizing, A-nya actuating, dan C-nya controlling. Nah, fungsi-fungsi manajemen adalah syarat utama bagi suatu perusahaan agar dapat berjalan dengan baik. Planning, organizing, actuating, dan controlling adalah komponen-komponen penting tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan memaparkan fungsi-fungsi manajemen melalui suatu perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, yaitu PT KHT. Nah, ini struktur organisasi dari departemen saya. Karena di sini saya akan menjelaskan siapa saja struktur yang menerapkan fungsi-fungsi dari POAC. Di sini saya sudah membedakan dengan 4 warna, yaitu warna biru sebagai planning, warna hijau sebagai organizing, warna orange sebagai actuating, dan yang terakhir warna kuning sebagai controlling. Nah, yang pertama saya akan membahas planning atau perencanaan. Di dalam ilmu manajemen, planning atau perencanaan adalah tahap awal berdirinya suatu perusahaan. Penentuan visi dan misi perusahaan adalah hal yang utama dalam perencanaan suatu usaha. Di sini ada visi perusahaan dari PT tersebut, yaitu to be a leading garment and textile manufacturer which provide high quality and efficient service, yaitu menjadi produsen garmen dan tekstil terkemuka yang menyediakan layanan berkualitas tinggi dan efisien. Dan ada misi perusahaannya, yaitu to make high quality product with competitive price, yaitu membuat suatu produk berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif. Dalam struktur di atas, saya akan menjelaskan siapa yang menjalankan fungsi-fungsi dari POAC. Yang pertama, ada presiden direktur, menepati urutan paling atas yang dipimpin oleh Mr. William W. Trisna. Nah, presiden direktur memiliki tanggung jawab, yaitu bertanggung jawab penuh atas jalannya kegiatan perusahaan, bertanggung jawab atas maju dan mundurnya perusahaan, dan yang ketiga, menyusun visi misi di perusahaan. Terus setelah itu, di bawah presiden direktur ada general manager, yaitu yang dipimpin oleh Mr. Raymond W. Trisna. General Manager bertugas untuk mengambil keputusan dan tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan serta sebagai pengendali seluruh tugas dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Nah, agar planning berjalan lancar dan visi misi perusahaan terlaksanakan, seorang pemimpin membuat beberapa divisi yang melaksanakan fungsi organizing. Dan yang kedua, ada organizing. Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem yang dilakukan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dengan baik. PT KHT sebagai salah satu perusahaan yang memiliki pola organisasi serupa dengan kebanyakan cabang yang lain. Dengan dipimpin oleh brand manager, PT ini mengembangkan bisnisnya melalui berbagai macam departemen. Dalam struktur perusahaan, yaitu yang berwarna hijau, itu adalah penerapan organizing. Di antaranya ada QA Manager yang dipimpin oleh Mr. Willy. Tugasnya melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi proses kendali mutu, quality control, dan penjaminan mutu, yaitu quality assurance, untuk memastikan terpenuhinya parameter kualitas dan keamanan pangan mulai dari bahan baku, proses produksi, dan hasil produksi sampai diterima oleh pelanggan. Lalu ada planner, dipimpin oleh Chi Sokeng, dan membuat sebuah bagian yang bernama PPC ditempatkan oleh Samuel, Yogo, dan Derry. PPC adalah bagian di dalam proses perusahaan manufaktur yang bertanggung jawab dalam perencanaan produksi pengendalian inventory. Berikutnya ada divisi production yang dipimpin oleh Ko Tuki.
bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal sampai dengan barang jadi. Selanjutnya ada actuating atau penggerakan. Untuk mencapai suatu organization yang baik, harus ada suatu pergerakan yang dipimpin oleh orang-orang tertentu. Dalam struktur organisasi perusahaan ini, yang melaksanakan fungsi actuating yaitu staf-staf atau kepala bagian. Yang pertama, ada Head of Material dipimpin oleh Cimega. Yang kedua, ada Production Head dipimpin oleh Ko Jonathan. Yang ketiga, ada EA Technician ditempati oleh Kodarmo. Dan yang keempat, ada GA Compliance diawasi oleh Cieli dan Coverly. Yang kelima, ada IT diawasi oleh Priyoko dan Ahmad. Yang terakhir, ada Spare Part dipimpin oleh Kolibeng dan Laura. Nah, tujuan dan fungsi actuating atau penggerakan ini adalah menciptakan kerjasama yang lebih efisien. 2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. 3. Mengusahakan suasana lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Dan yang terakhir, membuat organisasi berkembang secara dinamis. Yang terakhir, C, yaitu controlling atau pengawasan. Controlling bukan hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program dan aktivitas organisasi, namun juga mengawasi sehingga bila perlu dapat mengadakan koreksi. Dengan demikian, apa yang dilakukan staf dan diarahkan ke jalan yang tepat dengan maksud pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Nah, inti dari controlling adalah proses memastikan pelaksanaan agar sesuai dengan rencana, agar pekerjaan berjalan sesuai dengan tujuan organisasi dan program kerja, maka dibutuhkan pengontrolan, baik secara pengawasan, inspeksi, ataupun audit. Nah, dalam struktur yang melaksanakan fungsi controlling, yaitu ada struktur yang warna kuning. Yang pertama, jajaran pertama ada supervisor yang diawasi oleh Koedi. Yang kedua ada divisi QC diawasi oleh Dedi SP dan Budi. Yang ketiga dan yang terakhir RQS dipimpin oleh Cilita, Cimisel, dan Kostip. Apa aja sih tugas-tugas staf-staf yang menerapkan controlling ya? Antaranya itu seperti QC, supervisor, dan RQS. Yang pertama yaitu menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengendalian. Yang kedua, mengukur pelaksanaan dan hasil yang sudah dicapai dengan melaksanakan evaluasi terhadap kinerja serta kompetensi SDM yang dimiliki. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar. Kembali membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan awal atau rencana kegiatan tersebut dilaksanakan dan mengukur capaian keberhasilannya. Yang keempat, melakukan tindakan perbaikan. Yang kelima, jika ada kesalahan atau penyimpangan, segera melakukan perbaikan. Dan yang terakhir, meninjau dan menganalisis ulang rencana. Nah, itu dia struktur organisasi di perusahaan saya yang menerapkan POIC. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih kepada ibu dosen dan teman-teman saya sekalian. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.